Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mendidik anak adalah menjadi kewajiban setiap orang tua. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Adibu auladakum wa ahsinu adabahum." Didiklah anak-anakmu dan perbaguslah akhlak mereka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan setiap orang tua akan tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya. Tidak cukup orang tua hanya mempercayakan pendidikan anak-anaknya dengan menitipkannya di sekolah-sekolah Islam atau dipanggilkan guru ngaji ke rumah. Tanggung jawab utama tetap berada pada pundak orang tua. Guru ngaji dan guru di sekolah hanyalah membantu orang tua. Mendidik anak zaman sekarang tidaklah mudah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak orang tua yang mengeluh merasa susah untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak lebih suka bermain HP, bermain game, menonton TV, dan bermain bersama teman-temannya daripada belajar, sholat, dan membaca Al-Quran. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita bertanya bagaimana metode yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak-anaknya, seorang ulama sekaligus pakar pendidikan dari Mesir bernama Dr. Abdullah Nasih Ulwan menulis sebuah buku dengan judul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Di dalam buku itu beliau menyebutkan ada 5 metode yang perlu dilakukan dalam mendidik anak yang dapat kita jadikan sebagai rujukan. Yaitu pertama, mendidik anak dengan keteladanan. Setiap orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Itu berarti kalau orang tua ingin memiliki putra-putri yang soleh dan solehah, maka yang harus soleh dan solehah harus diawali dari kedua orang tuanya. Jangan berharap banyak orang tua yang tidak soleh mengharapkan putra-putrinya soleh dan solehah. Jangan berharap banyak anak-anak akan melaksanakan sholat jika orang tuanya tidak melaksanakan sholat. Itu artinya jangan ada orang tua yang memerintahkan anak-anaknya melakukan kebaikan sementara orang tuanya tidak melakukannya. Allah ingatkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Kedua, mendidik anak dengan pembiasaan yang baik. Segala hal yang baik dalam Islam harus sudah dibiasakan, dilaksanakan anak walau ia masih kecil. Itu sebabnya kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap orang tua
untuk menyuruh anak-anaknya melakukan sholat di usia 7 tahun walau belum masuk usia balik. Hal itu agar si anak sudah terbiasa melaksanakan sholat sejak kecil dan tidak mengalami kesulitan di saat anak sudah mencapai usia balik dan terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ketiga, mendidik anak dengan pengajaran dan dialog. Mendidik anak dengan membangun suasana yang dialogis dalam memberikan pengajaran kepada anak-anaknya akan menciptakan hubungan yang baik. Dan anak akan mudah menerima apa yang orang tua perintahkan kepadanya dibandingkan mengajar anak dengan cara paksaan atau amarah. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika Allah perintahkan dirinya untuk menyembelih putranya Ismail. Gambaran suasana dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail terdapat dalam firman Allah Quran surat Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maruna satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Kemudian yang keempat, mendidik anak dengan pengawasan dan nasihat. Banyak anak yang tergelincir pada perbuatan yang tercela karena salah dalam mencari teman. Banyak anak yang gagal menjadi orang baik karena salah dalam pergaulan. Karena itu, orang tua harus mengawasi anak-anaknya dengan siapa dia berkawan dan memberikan nasihat jika anak melakukan kesalahan dengan nasihat yang baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadakum may yukhalilu." Seseorang mengikuti agama kawannya, karena itu perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Dan yang terakhir, kelima, memberikan sanksi jika anak melakukan kesalahan. Mendidik anak perlu kedisiplinan dan ketegasan, sehingga anak menjadi tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkannya. Bukankah Nabi memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya jika usia 10 tahun tapi masih meninggalkan sholat? Pukul di sini bukan harus dipahami dengan pukulan secara fisik, tapi juga pukul dalam bentuk sanksi-sanksi lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita merasakan mendidik anak agar menjadi anak-anak yang soleh tidaklah mudah. Tetapi perlu kita ingat, sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Demikian pula dalam hal mendidik anak. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan. Tanpa kesungguhan, kecil kemungkinan bisa dicapai keberhasilannya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kesungguhan pada diri kita dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.